para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Pada hari Minggu ke-28 pada masa biasa yang jatuh pada tanggal 13 Oktober, kita diajak untuk merenungkan tema yang ditawarkan oleh panitia ziarah di tempat ini. Tadi sudah kita dengarkan, tema umumnya adalah bersama Bunda Maria kita wujudkan solidaritas dan subsidiaritas. Dan tema khususnya adalah Maria Bunda segala bangsa. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya membaca beberapa tulisan berkenaan dengan gelar Maria Bunda segala bangsa. Ada beberapa kalimat yang menarik. Salah satunya berbunyi begini: di tengah segala macam bencana, Maria menyingkapkan rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia. Jalannya adalah Ekaristi. Itulah salah satu yang diucapkan oleh Bunda Maria yang meminta kepada yang menerima penampakan untuk disebut Maria Bunda segala bangsa. Di tengah segala macam bencana, Maria menyingkapkan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Jalannya adalah Ekaristi. Ketika saya merenungkan kalimat ini, muncul pertanyaan di dalam diri saya. Bagaimana Ekaristi menjadi jalan untuk menyelamatkan dunia? Ketika renungan saya sampai di situ, muncul pertanyaan itu, saya ingat akan satu mukjizat, peristiwa mukjizat Ekaristi yang sudah sangat lama dan sekarang masih sangat terkenal, yaitu mukjizat Ekaristi yang terjadi di salah satu kota di Italia yang bernama Lanciano. Pada waktu imam merayakan Ekaristi dan mengatakan di dalam konsekrasi, inilah tubuhku, roti yang dikonsekrasi itu sungguh-sungguh menjadi daging. Dan ketika imam itu mengatakan inilah darahku, anggur yang dikonsekrasi itu sungguh-sungguh menjadi darah manusia. Mukjizat Ekaristi. Daging dan darah itu sekarang masih tersimpan dan dapat dikunjungi oleh para peziarah di kota Lanciano di Italia itu. Dan tentu saja peristiwa itu menimbulkan macam-macam usaha untuk mencari makna peristiwa mukjizat itu. Salah satu yang ditemukan adalah ini: anggur yang menjadi darah manusia itu menggumpal menjadi 5 gumpalan. Pemaknaan dari peristiwa ini, dari gumpalan 5 itu adalah inilah wujud atau lambang dari 5 luka Yesus ketika Yesus disalibkan. Dari situ ditarik kesimpulan, mukjizat ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa yang menyelamatkan dunia ini adalah wafat dan kebangkitan Kristus yang dilambangkan oleh 5 luka Yesus itu. Tentu kita bisa berpikir yang dimaksudkan dengan dunia itu apa. Kita kenal istilah dunia kecil,
dunia besar. Dunia besar adalah seluruh alam raya ini. Sementara dunia kecil itu bisa berarti diri kita masing-masing. Bisa berarti keluarga-keluarga kita, komunitas kita, paroki kita, keuskupan kita. Itulah dunia. Dengan kata lain, Ekaristi yang ditunjukkan sebagai jalan keselamatan dunia mesti kita artikan dalam dua cara itu, dunia besar dan dunia kecil, yang adalah diri kita, keluarga, komunitas, paroki, keuskupan kita. Muncul pertanyaan kedua, bagaimana Yesus Kristus yang wafat dan bangkit menyelamatkan dunia, baik dunia yang kecil maupun dunia yang besar? Di dalam paham Kristiani, khususnya paham Katolik, yang namanya rahmat penebusan itu harus diterima. Artinya tidak otomatis begitu saja menyelamatkan. Karena kepada kita manusia, Tuhan menganugerahkan kemauan bebas untuk memilih. Kristus sudah memberikan hidupnya untuk menebus kita. Dosa-dosa kita semua ditebusnya. Tetapi ada syarat lain, yaitu apakah kita mau menerima anugerah penebusan itu atau tidak. Kalau tidak, lalu buah dari penebusan itu tidak akan terasa. Baru kalau penebusan itu kita terima dengan syukur, bebas dan merdeka, buah-buahnya nyata di dalam diri kita. Pertanyaan berikutnya yang muncul, saya ini bertanya terus, saya jawab sendiri terus. Nanti silahkan kalau ada yang mau menjawab lain silahkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita menerima penebusan Kristus yang kita kenangkan di dalam Ekaristi, tampak di dalam hal apa? Jawabannya ada di dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Ketika kita menerima dengan bebas dan dengan hati bersyukur buah penebusan itu, yang terjadi adalah pembaharuan yang terus-menerus di dalam diri kita manusia. Dan pembaharuan itu mengarahnya adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan memilih yang benar. Kalau kita selalu berusaha untuk memilih yang baik dan yang benar, itu tanda yang amat jelas bahwa kita sungguh menerima buah penebusan Kristus. Tetapi kalau kita hanya selalu memilih yang gampang dan yang menyenangkan, maka kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh membiarkan buah penebusan Kristus itu mengubah dan membaharui hidup kita. Itulah yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama, ketika penulis kitab kebijaksanaan menyatakan, saya baca saja daripada saya mengatakan dengan kata-kata saya sendiri, kebijaksanaanlah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan atau tahta. Penulis kitab ini merumuskan jauh lebih bermakna kebijaksanaan daripada kekuasaan. Ia memilih yang baik dan yang benar. Lalu dia mengatakan, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan kebijaksanaan. Selalu memilih yang lebih bermakna, yang lebih bernilai
daripada yang biasanya dianggap oleh orang bermakna dan bernilai, tetapi bukan nilai yang sesungguhnya. Atau contoh lain dalam Injil, orang yang diceritakan orang kaya itu pada awal menunjukkan pilihan yang baik di dalam pertanyaan kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia menginginkan hidup yang kekal, memilih yang baik. Tetapi ketika Yesus memberikan jawaban, dan jawabannya itu tidak gampang dan tidak menyenangkan, orang kaya itu lalu memilih yang lain, bukan yang baik dan yang benar, tetapi memilih yang gampang. Dikatakan di dalam Injil, mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia lebih memilih hartanya daripada hidup kekal akhirnya. Pilihan yang semula baik menjadi pilihan salah pada akhirnya. Sangat berbeda dengan pribadi-pribadi yang sungguh membiarkan buah penebusan Kristus itu membaharui hidupnya terus-menerus. Kalau kita merayakan Ekaristi, saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya yang paling inti salah satunya tentu saja adalah tidak sekedar hadir dan menerima komuni di dalam Ekaristi. Itu sangat penting. Tetapi tujuan yang utama adalah ketika kita merayakan Ekaristi, diharapkan kita bertumbuh terus-menerus berkat penebusan Kristus yang kita rayakan di dalam Ekaristi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin ekaristis. Artinya apa itu? Artinya dapat kita temukan ketika imam mengulang apa yang dikatakan dan dilaksanakan oleh Yesus pada waktu perjamuan terakhir. Yesus mengambil roti, 1, memberkati, 2, memecah-mecahkan, 3, dan membagikan kepada murid-muridnya, 4. Menjadi pribadi ekaristis artinya yakin bahwa rahmat penebusan itu mengubah kita menjadi seperti roti Ekaristi yang diambil. Artinya apa? Dipanggil. Artinya kita ini adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Tidak kebetulan kita ini dilahirkan. Kita adalah orang-orang pribadi-pribadi yang terpilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya hidup itu sungguh-sungguh sangat berharga. Kita dipilih, tidak dibiarkan begitu saja. Kita dipilih dan kemudian diberkati, diberi anugerah yang cukup untuk melanjutkan peziarah hidup kita. Tetapi kita diberkati tidak untuk kepentingan kita sendiri. Masih ada kata yang ketiga, yaitu dipecah-pecah. Nah, inilah yang tidak enak. Ketika kita omong dipilih, menyenangkan, diberkati, menyenangkan, dipecah, rasanya kedengarannya saja sudah tidak enak, apalagi kalau dipecah sungguh-sungguh. Tetapi itu adalah jalan satu-satunya supaya kata yang keempat dapat dilaksanakan, yaitu dibagi-bagi. Dalam bahasa kitab kebijaksanaan, menjadi pribadi yang ekaristis adalah menjadi semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Semakin bijaksana di hadapan Tuhan berarti selalu berusaha memilih yang baik dan yang benar. Dan dalam rangka itu Keuskupan Agung Jakarta memilih
kita semua sebagai warga Keuskupan Agung Jakarta sudah memilih, itulah tema umum, solidaritas. Kenapa tema itu dipilih? Karena menurut pengamatan kita, sederhana saja, di tengah-tengah kita yang namanya kesetiakawanan itu selalu belum mungkin nyatanya terwujudkan. Saya ambil salah satu contoh saja. Kita mengenal kata bahasa Indonesia baru, tengkes. Tengkes lebih dikenal dengan istilah bahasa Inggris, stunting. Itu artinya anak-anak kita yang berusia kurang dari 5 tahun karena kurang gizi, karena kurang makan, tidak bisa bertumbuh secara normal, baik fisik, mental, dan lain-lainnya. Jumlahnya banyak, kurang makan. Dari lain pihak, kalau kita membaca laporan-laporan, misalnya tentang berapa banyak sampah makanan yang dibuang di negara kita ini, angkanya menakutkan. Pada tahun 2022, saya baca laporan sampah makanan yang dibuang di negara kita ini, kalau dirupiahkan jumlahnya 330 triliun rupiah. Silahkan membayangkan ketidakseimbangan itu. Bulan Juni yang lalu angka itu bertambah menjadi 551 triliun rupiah, mencerminkan kesetiakawanan yang kurang berkembang. Oleh karena itu, umat Keuskupan Agung Jakarta memilih bersama-sama sebagai komunitas yang bijaksana, sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana, ingin membangun watak solidaritas, salah satu wujud dari kebijaksanaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengakhiri renungan ini saya tergoda lagi untuk menceritakan satu kisah. Kisah seorang yang ingin menjadi sempurna di dalam kebijaksanaan. Ceritanya begini, kalau yang sudah sering mendengar ya dihafalkan sekalian. Ada seorang yang ingin menjadi sempurna di dalam kebijaksanaan, maka dia mencari jalan menuju bijaksana itu. Di dalam pengembaraannya, ia berubah rupa menjadi seekor kelinci. Namanya dongeng, jadi apa-apa bisa terjadi. Kelinci itu mengembara, dan di tengah pengembaraan dia mendapat kawan. Kawan yang pertama adalah kera, yang kedua adalah berang-berang. Berang-berang itu hewan yang suka mencuri ikan. Dan yang ketiga adalah serigala. Dongeng ini terlukis dalam salah satu batu berukir di Borobudur. Gambarnya adalah seorang yang sudah senior, badannya bongkok, membawa tongkat, dan 4 binatang itu ada di depannya. Itulah cerita yang tadi saya mulai. Nah, ketika keempat binatang itu bersama-sama mengembara, mereka bertemu dengan pengembara peziarah tadi. Mereka berhenti dan satu persatu berkata begini. Yang pertama kera itu membawa pisang. Dia berkata begini, Bapak kelihatan letih. Ini saya membawa pisang, ambil pisang ini, makan, Bapak akan menjadi lebih segar. Kera pada waktu itu masih bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di belakangnya
ada berang-berang membawa ikan. Dia berkata begini, "Bapak, kalau hanya pisang kurang gizi. Ini saya membawa ikan, makanlah, Bapak akan lebih segar lagi." Di belakangnya lagi serigala yang membawa mangkuk, kata yang punya cerita, isinya susu. Dia berkata, "Bapak, kalau hanya pisang dan ikan keselak nanti. Saya bawa cawan, bawa mangkok, ambil minum." Paling belakang kelinci jadi-jadian yang tidak membawa apa-apa. Sesudah berpikir agak lama, kelinci itu berkata begini, "Bapak, saya tidak punya apa-apa seperti kawan-kawan saya. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya." Dongengnya selesai. Kita semua dapat menafsirkannya sendiri-sendiri. Tidak usah diselesaikan cerita itu. Apakah kelinci itu sungguh ditangkap dan dibunuh apa tidak? Tidak penting. Pesannya jelas. Menjadi bijaksana sebagai salah satu bentuk kesempurnaan adalah kerelaan untuk berbagi kehidupan. Tetapi kemudian sesudah dongeng ini beredar, mulailah yang kita kenal sebagai sate kelinci. Mulainya pada zaman itu. Ini dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang sungguh memberikan hidupnya untuk penebusan kita. Dan penebusan itu kita kenangkan, kita hayati lagi di dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi, penebusan yang membaharui kehidupan kita. Kita boleh yakin, mukjizat Ekaristi yang umum kita terima tetapi sering tidak kita sadari adalah bahwa Ekaristi itu membaharui kehidupan. Dan ketika kita semua membiarkan diri kita dibaharui oleh buah penebusan Kristus, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, semakin bijaksana, selalu berusaha memilih yang baik dan yang benar, dan itulah yang membebaskan kita dari berbagai macam bencana. Entah dalam jagat kecil kita, entah dengan sekeliling kita. Dan tentu saja di dunia yang besar ini. Marilah kita bersyukur karena Bunda Maria, Bunda segala bangsa, telah menunjukkan salah satu jalan bagi kita untuk menciptakan kehidupan sebagai buah-buah penebusan Kristus, hidup yang semakin damai, hidup yang semakin sejahtera. Dengan keyakinan dan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita berbari iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan memberikan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dimakamkan, yang turun ke neraka, yang pada hari ketiga bangkit dari antara